Halo guys, pengen tahu perbedaan antara Coros Apex 2 dengan Garmin Forerunner 265S atau 265? Kira-kira apa aja perbedaannya? Let's check it out. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, pertama-tama langsung kita ngomongin terkait desain and materialnya. Mungkin kita bisa komenin dulu nih terkait tombol-tombolnya. Kita langsung side by side aja. Dimana kalau Coros Apex 2 itu hanya di bagian sisi kirinya atau satu sisi, dimana ini ada tombol yang sekaligus juga dengan digital crown yang lu bisa lihat nih putar-putar di ini, dan juga ada tombol lagi. Total tuh ada 3 aja. Di sisi yang lainnya itu nggak ada tombol sama sekali. Dan kalau misalnya di Garmin Forerunner 265S, by the way ini alat peraganya 265S, tapi apa yang gua ucapkan boleh dibilang 90% juga applicable untuk si yang Forerunner 265. Paling ada perbedaan di size baterai aja. Selebihnya itu nggak ada yang terlalu beda lagi. Nah, kita lanjut ya. Di sini Forerunner 265 ini di bagian sisi kirinya ada 3 tombol. Dan di bagian kanan ada 2 tombol dengan yang bagian atas kanannya itu ada tulisan yang run. Nah, untuk diameternya gue langsung tampilin aja secara on paper karena gue nggak punya yang 265, tapi ini on paper untuk si Apex 2 dan 265S dan 265. Tapi biar lebih kebayang lagi, ini gue pakai di tangan gue dengan lingkaran wristnya dengan sekian, gue tampilin juga di video ini. Dan kalau misalnya dipakai kedua jam ini juga oleh pengguna yang wanita dengan wrist atau enggak ukuran wrist yang tentunya lebih kecil dengan detail wristnya, ukurannya juga gue tampilin juga nih di sini. Jadi lu kebayang ya kalau misalnya lu pakai yang 265S dan juga yang Coros Apex 2. Nah, khusus yang 265 mungkin ya lu bayangin aja lebih besar berdasarkan data on paper yang gue udah kasih di layar ini. Nah, sedangkan untuk berat, tentunya kalau misalnya si Garmin Forerunner 265 mungkin itu ada hubungannya sama materialnya nih. Tapi materialnya gue ngomongin ntar deh. Tapi ini beratnya dulu. Ini kalau misalnya yang 265S sampai yang 265 itu rentang beratnya itu ada di 39 sampai 47. Nah, sedangkan kalau misalnya si Coros Apex 2 itu ada rentang beratnya juga. Kenapa? Karena kalau yang gue pakai ini, lu bisa lihat ini strapnya dari nilon. Sedangkan ada satu lagi itu yang dari silikon. Beratnya tuh yang lebih berat yang silikon. Dimana beratnya itu jadi makanya yang nilon 42 dan yang silikon itu 53 gram. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait materialnya nih. Nah, materialnya ini kalau misalnya si Apex 2 menurut pendapat gue itu lebih rugged. Kenapa? Karena ini bagian kayak belakangnya aja ini udah terbuat dari kayak titanium. Dan bagian layarnya yang itu cukup penting, ya malah paling penting ya. Karena kan ini jam olahraga gitu. Nah, ini sudah berbalut dengan sapphire glass. Jadi maksudnya apa? Simpelnya lebih resisten terhadap lecet. Nah, bagaimana dengan si Garmin Forerunner 265 atau enggak yang pada kesempatan ini direpresentasikan oleh 265S. Nah, ini terbuat dari semacam kayak polimer dan kacanya itu terbuat dari Corning Gorilla Glass, yang dimana kalau misalnya mungkin lu kalau nonton video nggak bisa pegang, tapi gua rasa sih lu juga punya persepsi yang sama kayak gua, dimana si Coros Apex 2 untuk hal ini tuh lebih kayak rugged dan lebih kayaknya tuh tahan banting gitu. Nah, walaupun kalau misalnya secara material screen-nya itu si Apex 2 lebih menang lah dalam hal durabilitas kalau gue bilang, karena kan sapphire glass. Tapi kalau untuk ketercerangan atau kecerahan dari layar, si Apex 2 itu masih menggunakan MIP atau Memory in Pixel itu singkatannya. Dimana secara warna, ini gue tampilin aja perbedaan antara si warna layar si Apex 2 265S dan 265. 265S dan 265 bedanya cuman karena layarnya size-nya aja yang beda. Tapi lu bisa lihat ya di layar ini tuh jelas kalau misalnya yang 265 yang menggunakan AMOLED tuh lebih cerah. Buat sebagian orang mungkin menggunakan MIP atau layar yang kayak Apex 2 itu nggak masalah. Tapi juga buat sebagian orang mereka juga lebih mengapresiasi yang layarnya terang kayak si AMOLED-nya si 265 ini. Nah, dua-duanya juga ini touchscreen.
Itu dimana menurut pendapat gue, so far gue udah pakai ini cukup sering-sering gonta-ganti gitu, mencoba-coba. Ini respon dari touch screen-nya sih nggak ada masalah. Masalah dalam artian apa? Yaitu kayak misalnya kayak lagging atau nggak nge-freeze, itu belum pernah gue alami selama pakai kedua jam ini. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu memang serius banget untuk nge-track heart rate lu, apalagi pada saat olahraga, jadi lu udah punya smartwatch dan lu pengen tambah lagi nih heart rate monitor. Gue udah sempet bahas perbedaan antara si Polar H10 dengan Coros HRM di video sebelumnya. Untuk klik linknya bisa lu klik kanan atas, ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa gue pengen ingetin untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang gue mau ngebahas terkait health and activity tracking features. Kira-kira apa aja sih yang ada di kedua jam ini? Pertama-tama pastinya ya heart rate ya. Heart rate lo bisa lihat di sini untuk si FR265 ini seperti ini tampilannya. Dan tentunya pada saat lo olahraga, kedua jam ini juga bisa memperlihatkan heart rate lo gitu ya. Again, ini karena videonya video quick hits, gue nggak akan memberikan segmen akurasinya. Jadi ini lebih kayak pembandingan spesifikasi gitu ya. Di sini gue bakal kasih lihat lu juga untuk si yang punyanya si Apex ya. Ini jadi lu bisa lihat di sini, bisa lu geser-geser menggunakan digital crown-nya kalau memang lu suka. Nah, tapi perbedaannya di sini adalah berdasarkan keterangan dari website dari Coros Apex 2. Yang di Coros Apex 2 ini sudah memiliki ECG. Nah, kalau untuk yang Garmin, sebelum gua nge-shoot video ini, gua double check lagi, itu belum ada di 265. Setidaknya pada saat video ini di-shoot ya. Nah, terkait kalau misalnya yang ECG itu kurang lebih lu harus kayak pakai, terus kayak ya udah lu diem dan kayak biasalah, kayak setelah beberapa saat nanti bakal kayak ada resultnya terkait kayak heart rate ataupun kayak misalnya lu contoh kayak wellness check kayak semacam itu. Selanjutnya tentunya setiap jam smartwatch ataupun smartwatch juga memiliki fitur sleep tracking. Nah, gue kasih lihat dulu data yang bisa lu nikmati di di kedua jam. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini halaman yang pertama. Kalau di Garmin Forerunner 265 itu kalau misalnya teman-teman nggak mau lihat kayak secara detail, ya udah tinggal lihat skornya aja. Nah, sedangkan kalau si Apex ini itu ya udah langsung lebih straightforward durasi, terus kayak sleep stage-nya nih yang ada awake, REM, light. Nah, kita ke bawah ini ada average-nya untuk si Apex 2. Ya udah sesimpel itu ya kalau di jam. Nah, sedangkan kalau misalnya si Garmin, ini penyajian datanya tuh gue jujur lebih suka UI UX-nya. Keduanya sih menurut pendapat gue simple ya, tapi kalau si Garmin ini tuh setidaknya ya gue appreciate dengan ada kayak skor-skornya, terus ada kayak kualitatif scoringnya, kayak misalnya quality-nya apa tuh fair, terus dikasih tahu ini short tapi continuous gitu, dan terus ada juga sleep stage-nya sama kayak tadi yang gue kasih lihat di Apex 2, dan ada durasinya, dan ada semacam kayak dari seminggu tuh kurang lebih seperti apa sleep stage-nya. Terus sleep score-nya juga bisa dilihat dalam tempo seminggu. Nah, menurut pendapat gue, untuk urusan kayak durasinya itu terekam dengan tepat atau enggak, jujur gue nggak ada alat penengahnya, tapi gue cuma bisa berdasarkan pemahaman gue, karena gue tidurnya cukup konsisten jamnya. Gue bisa dibilang kalau untuk durasi kedua jam ini ya cukup akurat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibilang untuk menikmati datanya, insights-nya, gue lebih suka si penyajian data dari si Garmin ya, karena lebih deskriptif, walaupun juga widgetnya juga ya simple seperti ini. Nah, salah satu kelebihannya lagi yaitu kalau misalnya Garmin Forerunner 265 itu dia bisa mendetek nap detection. Nap detection ini gue nggak ada napnya, tapi intinya kalau misalnya lu setiap kali lu tidur siang itu akan direkam dan tentunya akan dipertimbangkan oleh jam ini, dan ada efeknya ke metrik-metrik kebugaran lainnya yang nanti gue bisa sampaikan gitu ya. Dan di sini juga ada sleep coach. Jadi kayak misalnya gue kemarin kurang tidur, terus gue direkomendasikan untuk tidur lebih lagi berapa lama, semacam itu. Jadi menurut pendapat gue, untuk kalau ngomongin terkait insight dan penyajiannya untuk ngomongin sleep atau istirahat,
gua rasa si Garmin Forerunner 265 ini lebih nyaman lah untuk dilihat. Nah selanjutnya kalau misalnya untuk tracking hal-hal terkait kesehatan lainnya, kedua jam ini juga menawarkan yang namanya stress tracking. Tentunya masing-masing memiliki perhitungan yang berbeda-beda, tapi menurut pendapat gua ya ini jangan dijadikan kayak acuan utama sih, tapi lebih jadikan sebagai kayak ya semacam estimasi seperti itu. Nah, tapi kalau gue boleh bilang, lebih mendalam adalah cara bagaimana Garmin menyajikan dan menginkorporasikan data stresnya. Karena kalau misalnya di Apex 2 ya udah, oke, setidaknya kita tahu stress score kita ini lagi low itu. Oke, that's it gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Garmin Forerunner 265, ini tuh dia akan bisa menginkorporasikan dengan data-data lainnya yang tergabung dalam yang namanya body battery. Coba nih gue kasih lihat. Di sini lu bisa melihat macam-macam faktor yang mempengaruhi terkait body battery lu. Nah, body battery sendiri itu apa? Body battery adalah kayak semacam penskoran yang dibuat oleh Garmin, di mana tuh ya badan kita tuh tingkat keprimaannya tuh layaknya baterai lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau dulu tuh body battery ya udah nggak terlalu dikasih tahu nih kenapa sih body battery kita tuh kayak turun atau enggak naik, itu faktornya apa aja. Nah, sekarang sudah dikasih lihat. Jadi karena body battery-nya tuh nambah 58 karena itu tidur. Nah, misalnya nanti kayak lu sudah memulai hari, menjalani hari pas sore, lu bakal ngeliat itu minus. Nah, minus ya tentu dong karena lu juga sudah keluar tenaga untuk beraktivitas, ke kantor, ke kampus gitu. Nah, makanya itu akan menjadi faktor kenapa body battery lu ya berkurang. Nah, tapi nggak hanya itu aja, seperti yang tadi gue bilang, itu diinkorporasikan juga dengan tingkat stres. Karena kan tentunya hari yang nyantai dibandingkan dengan hari yang misalnya lu lagi banyak kerjaan, banyak deadline, tingkat stresnya kan tuh beda ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ke body battery. Jadi dalam hal ini, gue lebih suka penyajian data-data kesehatan dari si Garmin Forerunner 265 dibandingkan Apex 2. Walaupun basisnya sebenarnya Apex 2 juga ada kayak data stres, tapi kurang di padankannya itu menurut pendapat gue masih bisa lebih diimprove lagi. Di kedua jam ini juga ada yang namanya Pulse Ox. Gue sempet sering banget mention di video-video sebelumnya, tapi mungkin gue mau meng-highlight lagi perbedaannya, yaitu perbedaan dalam metode merekam. Dimana kalau misalnya dari Forerunner 265S atau 265 ini bisa secara on demand seperti ini. On demand tuh maksudnya ya pas lu pengen tahu data pulse ox lu, ya lu buka lah widgetnya. Nah terus pas lu buka dia bakal measuring dan lu disuruh diam seperti ini. Nah pada saat lu setelah diam beberapa saat lu bisa mendapatkan skornya dari si pulse ox ini. Nah selanjutnya adalah kalau di 265 ini bisa dipilih metodenya, apakah lu pengen nyala pada saat lu tidur atau memang pas kayak tadi pada saat lu pengen mengecek aja. Tentunya ini ada hubungannya dengan penghematan baterai ya. Dan yang paling terakhir adalah all day, di mana dia akan terus kayak untuk merekam pulse ox, tapi tidak disarankan kalau misalnya lu lagi pengen mengirit baterai. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang si Coros Apex 2 ini sifatnya cuman on demand. Jadi lu tinggal buka toolbox-nya, terus langsung pencet oximeter dan lu diem aja di sini. Sama seperti pada saat lu ngetes on demand-nya di Forerunner 265. Jadi nggak ada pengaturan yang kayak always atau semacam itu yang layaknya seperti di 265S atau 265. By the way, kalau misalnya lu lagi meresearch smartwatch yang lebih advance lagi, lebih top tier lagi, dan itu bermerek Garmin, tapi lu bingung bedanya antara Garmin Fenix 7 dengan Garmin Fenix 7 Pro. Nah, beberapa waktu lalu gue udah sempat bahas juga, lu bisa cek bahasanya dengan klik kanan atas, ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang kita bahas terkait sport and training features-nya. Pertama-tama, lu pasti wondering kayak apa aja sih olahraga yang bisa direkam di kedua jam ini. Oke, mungkin gue kasih lihat sembari berdampingan. Jadi kalau misalnya lu bisa lihat di sini, itu kalau misalnya untuk kayak lari-lari, track run, trail run, itu kedua jam ini bisa banget ya. Tapi mungkin lu bisa bakal notice itu perbandingannya adalah kalau misalnya di Garmin Forerunner 265, ini sebentar gua kasih lihat dulu sampai habis yang Apex 2. Nah, jadi untuk
kayak olahraga-olahraga yang niche kayak misalnya kayak windsurfing, bahkan tuh Apex 2 tuh ada ya. Terus ada triathlon, itu juga 265 juga ada, jump rope. Nah, jump rope nih belakangan sering banyak yang nanya nih di YouTube. Nah, ini ada loh di Apex 2. Nah, terus ya multisport, ya dia karena kan dia udah bisa triathlon dan juga bisa custom. Nah, custom itu maksudnya kayak bikin olahraga yang mungkin labelnya nggak ada di sini gitu ya. Dan juga untuk hiking. Jadi kayak Apex 2 itu kayak outdoor banget lah ibaratnya ada. Nah, bagaimana yang dengan si 265 yang membedakan apa? Ya untuk yang outdoor juga sama kurang lebih ada ya, gue kasih lihat nih semuanya. Ini yang outdoor kayak hike, nah bouldering itu juga ada. Tapi yang paling membedakan mungkin ya kalau berdasarkan pengamatan gue, again kalau gue ngomongin di video ini itu berdasarkan update firmware yang terbarunya pada saat gue lagi bikin script atau enggak pas gue nge-shoot video ini ya. Jadi kalau misalnya pas lu nonton entah kapan udah ada berubah, tolong tulis aja ditambahin di kolom komentar dari video ini. Oke, nah yang paling membedakan adalah mungkin di sini adanya tim sport nih kalau di Garmin Forerunner 265, karena kan sering kayak nanya kayak bang nih ada basket nggak, ada volley nggak, ada bola nggak. Nah kalau dalam perbandingan ini yang ada sih Garmin Forerunner 265 gitu ya. Dan olahraga raket kayak misal badminton itu ada, tenis, terus kayak padel yang lagi naik daun itu ada, terus ya badminton ya tadi gue udah bilang. Jadi dipilih aja berdasarkan olahraga mana yang memang paling sering lu lakukan setiap minggunya. Kalau kita ngomongin specifically tentang lari, gue mau bahas terkait fitur yang menurut pendapat gue menarik dan kebetulan ada di kedua smartwatch ini. Kenapa? Karena barusan aja sekitar kayak April lalu si Apex 2 ini update. Sekarang dia tuh ada yang namanya Virtual Pacer, dimana tuh dulu sebelumnya yang ada seingat gue sih baru si Garmin aja dengan virtual partnernya. Jadi intinya apa? Ya lu bisa ngeset seolah-olah tuh lu ada kayak temen lari virtual yang bisa bantu guidance lu biar lu tetap on track gitu ya. Ini gue sembari jelasin ini, gue sembari kasih lihat klip-klip penjelasan dari baik atau dari Garmin atau enggak gambar-gambar dari si Coros juga ya, biar lu lebih kebayang. Tapi gue mau kasih lihat lu juga kalau di jam tuh seperti apa sih opsinya. Nah, kita mulai dulu mungkin dari Apex 2 dulu kali ya. Yang Apex 2 ini kita bisa lihat di sini ada pas kita pilih pacer, kita dikasih target. Nah, misalnya kita coba cek maraton lah ya. Terus targetnya nih mau berapa lama nih? Misalnya lu mau 4 jam 25 detik gitu ya. Terus ini kita langsung aja. Nah, kurang lebih tampilannya tuh seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih kayak kita sama partner kita, partner virtual kita itu kayak ada di depan atau ada di belakang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di Garmin kurang lebih seperti ini. Kalau di Garmin itu jatuhnya dia tuh kayak di bagian dari salah satu data screen gitu ya. Jadi lu tinggal tambahin, terus lu set. Misalnya sekian. Nah, kurang lebih juga seperti ini. Jadi poinnya adalah virtual partner di sini biar lu tahu kayak, sebenarnya tuh kalau gue punya partner yang larinya bisa menyelesaikan jarak misalnya tadi maraton dengan catatan waktu tertentu, itu sebenarnya tuh gue ada di belakang dia atau di depan dia atau bisa ngimbangin. Nah, kurang lebih tuh kebayangnya kegunaan dari virtual partner itu. Selanjutnya adalah kalau misalnya lu pengen tahu dong, kalau misalnya lu abis olahraga atau abis training itu sebenarnya efek atau enggak loadnya tuh seperti apa sih. Nah, gue sembari gue tampilin data dari baik dari Garmin atau Coros karena gue lagi ada di cycle jam lain, tapi gue cuma mau kasih tahu lu speknya perbedaannya apa. Makanya ada beberapa banyak yang nol datanya di sini. Pertama-tama gue mau kasih tahu kalau misalnya VO2 Max di 2 jam ini ada. Nah, tapi kalau misalnya di Garmin itu kita bisa langsung lihat di widgetnya gitu. Jadi lu bisa lihat di sini, ini VO2 Max-nya sekian. Nah, tapi kalau misalnya di Coros itu entah kenapa masih aja itu bisa diceknya cuma di aplikasi kalau misalnya VO2 Max, tapi intinya ada. Oke, kita kembali lagi ke kita obrolan terkait si training efeknya atau enggak training load-nya ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat
kalau misalnya di Forerunner 265 ini data-datanya semacam ini. Kayak tadi kan udah ada VO2 max, terus ada load focus. Load focus itu kayak kita tuh lebih banyak sebenarnya fokus olahraga di anaerobik, aerobik atau low aerobik gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini ada juga acute load, exercise load. Nah, terus ada juga load ratio. Load ratio itu yang membandingkan antara kayak training load kita jangka panjang sama jangka pendek. Nah, terus itu rasionya seperti apa. Nah, kalau misalnya di Coros Apex 2 ini lebih straightforward ya di sini. Training load-nya seperti ini tampilannya. Dan lu juga bisa melihat kalau misalnya hal-hal terkait training lainnya adalah trennya nih. Secara tren tuh sebenarnya lu seperti apa, itu ada base fitness, ada load impact, nah gitu. Jadi yang membedakan sih sebenarnya kalau gua ngerasanya, kalau di Garmin Forerunner 265 itu ada yang kayak jangka panjang atau enggak kayak efek setelah kayak beberapa kali kayak latihan, itu gua anggap itu semuanya tuh dituangkan dalam si training status yang di dalamnya ada load dan acute load dan macam-macam. Tapi ada yang lebih sifatnya tuh kayak lebih kayak right now. Sebenarnya tuh lu ready nggak sih untuk training? Itu namanya training readiness. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya training readiness itu lebih kayak misalnya gue tidurnya dalam kasus ini dibilang fair gitu ya. Terus recovery time-nya karena gue kemarin lagi pakai jam yang lainnya juga gitu ya. Jadi dia anggapnya gue lagi nggak latihan juga. Ini fully recovered, terus acute load-nya low, sleep history-nya bla bla bla. Nah, jadi dari perspektif Garmin Forerunner 265S gue ini gue training readiness-nya tuh ya moderate gitu, 71 gitu. Jadi kayak bisa memberikan gambaran ke gue kayak, oh gue hari ini latihannya agak gas lah, entah itu mau lari kek, mau angkat beban kek gitu. Nah itu secara jangka pendek. Nah misalnya kalau di malam sebelumnya gue kurang tidur ataupun kayak banyak hal yang kurang optimal, ini pastinya akan mempengaruhi training readiness gue ya, sesuai dengan bahasa harafiahnya yaitu kesiapan lu terhadap latihan ya, kurang lebih si training readiness itu. Nah kalau tadi kayak semuanya kurang, tentunya skornya juga berkurang. Nah hal seperti itu yang kayaknya tuh sampai terakhir gue update firmware di Apex 2 itu belum ada nih yang kayak serupa dengan kayak training readiness seperti ini. Padahal gue yakin sih secara hardware gue yakin ini sangat mendukung banget si Apex 2 ini. Mungkin ya nanti di firmware update selanjutnya bakal ada yang serupa dengan training readiness. Tapi saat ini sih gue cek di widgetnya belum ada yang menyerupai dengan si training readiness. Paling yang kita bisa jadikan ancang-ancang itu paling recovery aja. Masih ngomongin terkait data-data terkait lari, kedua jam ini juga menawarkan data-data yang cukup detail. Tentunya kalau misalnya ngomongin kayak running power itu udah menjadi kayak standar ya buat smartwatch sekarang. Kayak misalnya gue kasih lihat di sini, ini udah bisa lihat ini udah ada power si Forerunner 265 dan ini di Coros Apex 2 udah apa lagi, karena dari Coros Pace 2 yang udah beberapa tahun keluar yang lalu dia juga udah ada running power. Boleh dibilang untuk yang wrist based running power yang inisiasinya itu paling awal sih dari Coros inget gua. Nah selain itu lu juga bisa melihat kayak data-data yang ada hubungan dengan running dynamics lu, kayak misalnya ground contact time, terus kayak average cadence, nah terus juga ada data-data lainnya, effort pace. Nah basically ini juga sekarang ada juga di Forerunner 265 gitu ya. Tadi kan gue udah kasih lihat powernya, nih gue juga kasih lihat. Nah di sini ground contact time dan macam-macam yang semuanya itu bisa kustomisasi. Dan Coros juga kalau dulu dia unggulnya punya running power, tapi kayak data page-nya itu kayak susah untuk gonta-gantinya. Sekarang bisa lebih gampang digonta-gantinya juga via aplikasi gitu. Jadi kalau gue boleh bilang ini sih tergantung keperluan lu aja, apakah perlu sampai sedetail ini sampai tahu ground contact time lu, terus kayak perlu tahu kayak running power lu. Nah itu lu bisa pertimbangkan nih. Menurut pendapat gue sih untuk hal ini kedua jam ini tuh cukup lengkap ya keduanya, apalagi buat teman-teman yang kayak level larinya udah kayak level menengah, knowledge yang pengen atau nggak insight yang pengen diketahui juga di level menengah atau cenderung ke atas. Menurut gue kedua jam ini bisa menjadi peneman lo. Nah selanjutnya masih lari ya.
Keduanya juga memiliki yang namanya race predictor. Jadi setelah lu udah kayak pakai lari beberapa kali, nah dia akan bisa mempredik nih. Misalnya kayak si Apex lu bisa lihat ya di sini ada 5K 30 menit dan selebihnya ya kayak 10K, HM dan maraton gitu ya. Yang ini Garmin mungkin masih karena gue belum pakai lagi untuk lari, tapi gue tampilin aja datanya kurang lebih tuh sama kayak si Coros Apex 2, kurang lebih kayak gini nih tampilannya dari Garmin ya sama, dia memperlihatkan kayak 5K lu bakal bisa menghasilkan berapa lama, 10K bakal bisa menghasilkan berapa lama ya. Nah tapi yang gue rasa sampai saat ini video dibuat si Apex 2 itu belum ada yang fitur yang setara dengan yang Garmin punya terkait si race calendar. Nah gue kasih lihat juga di sini. Jadi tujuan dari race calendar itu adalah prinsipnya sederhana. Kalau misalnya lu udah jadwalin sesuatu untuk lari, misalnya tanggal 1 Agustus gitu. Nggak mungkin kan kayak misalnya sehari atau sebelumnya dimana lu udah tahu bakal kayak maraton, training plan lu itu kayak ya udah terus dihajar gitu. Ibaratnya lu udah ada set training plan tapi tidak menyesuaikan dengan jadwal race lu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan kita men-set yang namanya race calendar itu bisa ada beberapa, tapi yang primary cuma bisa satu karena yang masuk dalam primary ini itulah yang diperhitungkan oleh si Garmin. Jadi Garmin ini kan bisa memberikan suggestion terkait kayak lu training plan-nya jalaninnya kayak gini ya, karena dinamis tuh training plan-nya berdasarkan jadwal race kita dan berdasarkan juga performa kita gitu. Jadi ini sangat membantu sih untuk biar kita juga bisa lebih adaptif lah, nggak kaku gitu kayak latihannya, karena kan nggak bisa kurang sinkron kalau misalnya lu udah tahu mau race malah lu ada long run di hari sebelumnya gitu, kayak itu kan nggak make sense. Nah keduanya tentunya juga bisa mendownload training plan yang dibuat masing-masing. Nah kalau misalnya untuk yang Garmin Forerunner 265 itu bisa langsung dari si aplikasinya yaitu Garmin Connect. Tapi kalau misalnya si Coros itu pada saat lu pengen download itu akan diarahkan ke webnya, terus baru ke aplikasinya lagi, terus lu baru download, terus baru lu send. Menurut pendapat gue kalau dalam prosesnya gue merasa si Garmin Forerunner 265 ini lebih praktis ya. Nah tapi keunggulannya dari si Coros ini adalah entah itu training plan atau enggak kayak workout, gue ngerasa si Coros ini tuh lebih rajin untuk mengupdate menu-menu latihannya dibandingkan kalau misalnya dengan Garmin gitu ya. Contohnya di firmware update yang paling terkini, mereka ada kayak training plan yang nggak cuma buat lari loh. Misalnya kayak untuk bouldering ya, walaupun gue nggak pakai sih, tapi kalau gue perhatiin dari kayak yang untuk training plan atau workout lari, sering banget si Coros ini tuh kayak ada menu-menu tambahan dari kayak misalnya kayak coach yang udah level dunia gitu, yang kalau kita mau menu latihan mau kita coba bisa banget di Coros gitu. Jadi kalau untuk transferan datanya, gue suka sih Garmin Forerunner 265S atau 265 ini. Basically ekosistem Garmin lah kalau untuk transfer data. Tapi kalau untuk menu latihan, gue rasa kayak lebih seru aja nih, menunya tuh lebih bervariasi gitu. Oh ya by the way, kalau misalnya lu pengen lihat video gue yang juga membahas perbedaan antara si Coros Pace 3 dan juga si Garmin Forerunner 965 specifically untuk cross training atau crossfit, bisa klik videonya di kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang kita ngomongin GPS and navigation-nya. Secara di atas kertas, mestinya si Garmin Forerunner 265S ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Kenapa? Karena ini sudah menggunakan teknologi GPS yang terkini dan sangat direkomendasikan kalau misalnya lu lari di daerah yang banyak gedung pencakar langitnya, misalnya kayak di daerah SCBD, atau enggak kalau di alam tuh kayak yang banyak lagi ada bukit atau enggak pepohonan tinggi, karena dia menggunakan ya satelit yang notabene itu mestinya secara di atas kertas lebih akurat gitu ya secara metodenya. Nah sedangkan kalau Apex 2 itu belum multiband. Nah tapi perbedaannya nih, kalau misalnya lu menggunakan si 265S, lu akan disajikan ya bukan mungkin lu suka bingung ya, orang ngomong jam ini ada peta nggak semua jam itu ada peta, tapi biasanya kalau di jam-jam yang nggak top tier dari Garmin itu setidaknya tuh dapat breadcrumb trail. Nah breadcrumb trail itu ya kurang lebih seperti ini nih.
Nah, jadi kayak memang nggak terlalu jelas konteksnya di mana, tapi setidaknya tuh ada kayak garis dan kayak panah gitu ya. Nah, itu untuk si Garmin Forerunner 265. Nah, tapi si Apex 2 ini sudah memiliki layered map. Mapnya itu ya kurang lebih tampilannya seperti ini, baik ini yang landscape ataupun yang topo. Topo itu ya intinya ada konturnya lah, ada teksturnya lah, akan sangat kepake kalau misalnya lu suka hiking dan atau enggak nge-trail gitu. Nah, jadi dengan ada plus minusnya ini, jadi lu tinggal sesuaiin aja nih, apakah lu memang memerlukan multiband banget atau sebenarnya lu lebih memerlukan layered map yang udah ada di Apex 2 ini. Selanjutnya adalah Smart Features and Connectivity. Gua rasa sih lu udah pasti tahu ya kalau kode smartwatch ini tentunya bisa menampilkan notifikasi, jadi nggak usah bahas lebih panjang. Nah, tapi perbedaannya kalau si Apex 2 ini buat sebagian orang itu gimmick, tapi buat gua, menurut gua ada kamera kontrol ini cukup oke ya. Kamera kontrolnya ini bisa lu gunakan untuk GoPro ataupun Insta360. Skenario-nya seperti apa sih? Nah, biasanya kalau misalnya lagi kayak nge-record session gue lagi nge-gym dan gue pengen ada jarak antara gue dengan entah itu GoPro atau enggak kamera Insta360 gue taruh agak jauh, dan disinilah kegunaan dari remote yang ada di jam korosnya. Memang agak niche sih ini use case-nya, tapi kalau misalnya lu use case-nya sama kayak gue, suka bikin konten pada saat lu lagi kayak olahraga, mungkin bisa lu pertimbangkan fitur yang satu ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari koneksi, gue jujur agak bingung kenapa si Coros Apex 2 atau enggak Coros yang sekarang cuma dibekali oleh koneksi yang Bluetooth dan Wi-Fi aja. Sedangkan kalau yang Garmin, Bluetooth, Wi-Fi, dan N+. Buat yang belum tahu, N+ itu sebenarnya kayak semacam jembatan bagi jam-jam smartwatch lu untuk berkomunikasi dengan sensor-sensor atau perangkat-perangkat lain yang juga bisa memancarkan sinyalnya lewat si N+. Jadi misalnya kalau lu punya Garmin nih, nah tapi lu pengen connect-nya ke heart rate monitor misalnya merek Polar. Nah, itu bisa asalkan si Polarnya itu juga memiliki koneksi N+ gitu. Nah, semenjak nggak ada N+, jadinya si Coros ini tentunya hanya bisa koneksi dengan perangkat-perangkat yang Bluetooth enabled ataupun yang berbasis Wi-Fi. Jadi udah nggak bisa connect lagi ke perangkat-perangkat yang ANT+. Nah, dua-duanya ini juga memiliki fitur musik. Jadi musiknya itu maksudnya ya pada saat lu lari yang biasanya musik bawa handphone sebagai pemutar, itu nggak usah lagi, tinggalin aja HP lu selama lu sudah mendownload lagunya ke dalam jam ini. Tapi perbedaannya kalau misalnya Apex 2 ini harus menggunakan file MP3. Jadi kayak zaman dulu deh, kayak drag and drop dari laptop atau enggak desktop komputer lu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang si Forerunner 265S atau 265, asalkan lu sudah memiliki akun streaming service kayak yang populer kayak Spotify yang premium, itu lu bisa download langsung ke jam ini gitu. Jadi nggak perlu kayak download atau cari-cari file MP3, yang dimana di zaman sekarang kan file MP3 juga udah agak jarang ya yang legal. Oke, sekarang kita ngomongin terkait battery and durability. Nah, kalau terkait durability lu udah pasti bisa nebak lah ya pendapat gua, pasti si Apex 2 ini jauh lebih solid. Tentunya apalagi kalau misalnya lu kebayangnya lu bakal pakai ini untuk mendaki, hiking, trail yang dimana juga pasti kan agak sulit ya untuk mencegah tangan lu untuk kayak nggak menabrak ke ranting atau ke pohon. Jadi kalau misalnya lu sering melakukan kegiatan itu, gua rasa durabilitas dari Apex 2 akan lebih membantu dibandingkan dengan Garmin Forerunner 265 yang terbuat dari kayak semacam polimer atau yang sifatnya lebih plastik. Tapi keunggulannya ya tentunya ini lebih enteng seperti yang gue udah bahas di segmen awal-awal gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk urusan baterai juga, gue langsung kasih tampilannya aja antara yang 265S dan si Coros Apex 2 ini aja ya. Nah, lu bisa melihat kalau untuk yang pemakaian pada saat GPS-nya nyala itu jauh banget ya antara si 265S dengan si Apex 2, di mana si Apex 2 itu di on paper gua itu bisa sampai 40 jam gitu. Jadi kalau misalnya untuk ngomongin terkait durasi baterai, mungkin sampai saat video ini dibuat, Telin ini Pro Day Coros itu lebih jago dalam hal kayak memanage powernya tuh. Oke, jadi apa sih kesimpulannya? Tapi gue mau kasih tahu dulu nih harganya. Pertama-tama gue ketampilin dulu nih harga dari Forerunner 265S yang gue pegang dengan yang 265. Jadi harganya sekian.
Nah, sedangkan kalau misalnya untuk si Coros Apex 2 itu harganya sekian nih. Dan kalau misalnya lo mau tahu yang level atasnya lagi, Apex 2 Pro harganya sekian. Oke, tapi kalau untuk kesimpulan ini, gue akan hanya ngomongin yang Apex 2 aja ya, bukan yang Pro. Karena di sepanjang video ini kita nggak ngomongin yang Pro. Nah, yang Apex 2 ini menurut gue, sisi positifnya adalah tentu dari material. Yang tadi barusan gue udah ngomong di segmen sebelumnya, ini lebih rugged. Kalau memang lo memerlukan yang bener-bener kayak tahan banting, ya bukan berarti buat dibanting juga, tapi intinya lebih resisten terhadap scratch. Gue saranin lu pilih si Apex 2 ini dibandingkan dengan si Forerunner 265S. Dan kalau misalnya lu lebih merasa penting untuk memiliki ya peta yang seperti tadi gue kasih lihat di segmen sebelumnya dan lu ngerasa itu udah cukup informatif, nah ini menurut pendapat gue lu bisa mempertimbangkan harga yang tadi barusan gue kasih tahu dengan si mapnya ini sih. Biasanya kalau yang punya map itu harganya kan cenderung kayak untuk yang level-level tier atas, di mana itu bisa sampai ya 10 jutaan lah minimal. Nah, sedangkan kalau misalnya si Apex 2 itu kan nggak sampai, Apex 2 ini kan nggak sampai sekian ya harganya gitu. Dan plus kalau misalnya Apex 2, gue sukanya adalah ya baterainya. Apalagi kalau misalnya lu yang suka eksplorasi dan memang suka kegiatan-kegiatan yang pada saat lu melakukan kegiatan itu ya lu nggak bisa akses daya gitu ya, nggak bisa akses listrik. Nah, gue rasa si Apex 2 ini akan lebih bisa membantu lu gitu. Dan yang gue suka lagi kalau misalnya di lini Coros, lini produk-produk Coros itu setiap kali ada firmware update tetap kebagian nih, walaupun nantinya misalnya contoh udah ada Apex yang ketiga. Again, gue selalu percaya setiap produk itu ya sifatnya kompatibel atau enggak dengan kegiatan sehari-hari lu atau enggak use case lu. Nah, kalau si 265 ini menurut pendapat gue, kalau misalnya lu suka kayak lari, misalnya lu tinggal di tengah kota dan kayak memang kayak banyak banget tuh kayak gedung-gedung pencakar langit, atau enggak lu suka lari di alam yang memang kayak banyak bukit-bukitnya, gue rasa si multiband ini yang ada di Forerunner 265 itu bisa membantu lu. Dan kalau misalnya lu suka lari dengan musik, nah gue rasa juga si 265 ini bisa lebih praktis. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, nggak perlu pindahin data MP3 secara manual. Yang penting kalau misalnya lu udah subscribe Spotify Premium, itu tinggal download aja via Wi-Fi gitu, dan itu lebih simple. Dan kalau misalnya lu pengen sport watch yang secara ekosistem itu lebih dewasa, lebih robust, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya si Garmin ini, dia itu sudah memiliki komunitas-komunitas yang mengembangkan aplikasi yang kompatibel dengan jam-jam Garmin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin nggak diproduksi oleh Garmin, misalnya sebuah fitur atau data field, selama misalnya hardware-nya mendukung dan ada yang bikin, nah lu bisa tambah-tambahin tuh. Dia sudah memiliki ya, app store-nya yang namanya Garmin IQ Store gitu, sedangkan si Coros itu belum ada. Dan kalau misalnya lo mementingkan penampilan yang pengen yang cerah, ya tentunya lo pilih si 265S atau 265 karena ini layarnya sudah AMOLED. Oke, setelah gue beri kesimpulan itu, lo semakin mengerucut ke jam yang mana nih? Forerunner 265S atau 265 atau si Coros Apex 2? Tulis di kolom komentar ya. And by the way, jangan lupa kalau misalnya lo lagi cari running jersey, di Wia ini lagi kembangin produk atau enggak brand yang namanya One More, yang dimana dari kita yang suka lari dan cross training, kita kembangin sebuah sport apparel, yang dimana kalau misalnya lo mau cek bahasannya bisa klik kanan atas ataupun klik link videonya di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Ya salah duanya ya ini si Forerunner 265, 265S ataupun si Coros Apex 2 ataupun jam-jam lainnya. Kalau misalnya lu mau cek linknya, itu juga ada di description box dari video ini. Dan kalau misalnya mau nanya, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ataupun juga DM kita di Instagram atau enggak di TikTok yang nama akun handle-nya adalah @wearindonesia_official. Thank you and see you on the next video.